Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Ramadan sebagai madrasah kedisiplinan dan kejujuran. Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran bahwa puasa Ramadan diwajibkan agar kita bertakwa. Puasa mengajarkan kita tentang aturan yang membatasi kita sejak fajar hingga maghrib, yaitu menahan diri dari yang halal, yaitu makan minum dilarang, sehingga Ramadan mengingatkan bahwa disiplin diri adalah fondasi kemuliaan. Saat kita berpuasa tidak hanya menahan lapar, tapi juga menahan amarah, menahan nafsu, menahan ngerasani atau ghibah. Hikmah yang lain adalah empati kita dengan rasa lapar adalah memahami penderitaan orang lain yang setiap hari hidup dalam kekurangan. Sehingga akan muncul kegiatan untuk menunaikan zakat, infak, sedekah untuk meringankan beban orang-orang yang kekurangan. Ramadan juga mengajarkan kesederhanaan, dapat melatih mengendalikan diri. Tetapi dalam bulan Ramadan sering terjadi di waktu kita berbuka puasa, di meja makan kita penuh dengan jenis makanan sehingga kita makan berlebih-lebihan. Padahal kita dituntunkan untuk makan jangan berlebih-lebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Jamaah yang dirahmati Allah, hikmah lain yang tidak kalah penting dari puasa adalah kejujuran. Puasa adalah ibadah yang sangat personal. Tidak ada yang tahu apakah seseorang benar-benar berpuasa selain diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjalankan puasa, meski tidak seorang pun melihat, kita sedang dilatih kejujuran yang paling hakiki. Jujur pada diri sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai kejujuran ini semakin relevan di tengah kondisi krisis kepercayaan di berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor kehidupan yang kita alami adalah bencana. Bencana itu ada bencana fisik, ada bencana sosial. Untuk bencana fisik, seluruh Indonesia mengalami gempa, banjir, dan tanah longsor. Kita berdoa mudah-mudahan masyarakat yang terkena dampak musibah segera diberikan kemudahan oleh Allah untuk segera bangkit kembali. Sedangkan bencana sosial saat ini banyak sekali merebak, di antaranya yaitu ghibah, ngerasani, tapi ngerasaninya di media sosial, sehingga sampai kemana-mana. Lalu ada pencurian, korupsi, perzinahan, narkoba, riba, judol, dan pinjol. Dalam nilai kejujuran ini, saya akan mengambil salah satu contoh dari hadis H.R. Tirmidzi. H.R. Tirmidzi dalam dunia perdagangan menyampaikan bahwa Ittajirus soduku aminu mangan nabiyina wasiddiqina wasyuhada, yang artinya pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada, orang yang mati syahid. Kejujuran adalah kunci keberkahan dan mempunyai nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang termaktub dalam hadis itu. Maka marilah kita tanamkan kejujuran hati kita, semangat
kita semua agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan terbesar dalam menjalani puasa 1 bulan untuk menjaga semangat bukan hanya bulan Ramadan saja, tetapi juga untuk 11 bulan berikutnya. Apakah kita masih diberi bisa menjaga lisan setelah Ramadan? Atau apakah kita masih bersikap empati? Bidang sosial, berbagi zakat, infak, sedekah bukan hanya sekedar ritual kebiasaan yang dijalani, melainkan gerakan sosial untuk menegakkan keadilan. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya peristiwa keagamaan, tetapi momentum kultural dan sosial yang mengajarkan perubahan besar. Selalu dimulai dari perubahan sendiri, dari kecil dan pada diri sendiri. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ada sebuah doa yang menguatkan kita dalam berzikir kepada Allah, selalu bersyukur dan selalu menyembah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, semoga Allah memberikan kepada kami selalu ingat berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah dan selalu menjalankan ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kultum ini bermanfaat bagi kita semua di kehidupan dunia maupun di kehidupan di akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.